Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pundi-pundi kebaikan berupa amal saleh yang tentunya di sana dipersyaratkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah, dan tidaklah keikhlasan itu semata-mata kecuali harus diiringi dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Setelah kita kemarin praktik memandikan dan mengafani, kita sekarang masuk di bab yang keempat, yaitu tuntunan sholat jenazah. Hukum mensolati jenazah kaum muslimin adalah fardu kifayah. Jadi apabila ada seorang atau sekelompok kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari kaum muslimin yang tersisa. Hal ini berdasarkan hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna rajulan min asja'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Bahwasanya ada seorang dari kabilah Asja', dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat di hari penaklukan Khaybar. Wa dzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas justru beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, salatilah saudara kalian tersebut. Fataghayyara wujuhun nas min dzalik. Lantas ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk penolakan beliau untuk mensolati sahabat beliau, maka berubahlah wajah manusia, heran atau kecewa, sedih, bertanya-tanya kenapa beliau menolaknya. Faqala, melihat kondisi tersebut, Rasulullah ingin menjelaskan kenapa beliau tidak ingin mensolati jenazah sahabatnya ini. Ya, karena kaidah mengatakan la yajuzul lin nabi ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ya, ada kaidah di sana, kaidah fikih, bahwasanya tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan penjelasan dikala dibutuhkannya penjelasan. Jadi tidak boleh mengakhirkan. Ya, ini asalnya. Maka Nabi SAW menyampaikan kenapa beliau tidak mau mensolatinya. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Kata Nabi SAW, dan ini bukan isapan jempol, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya teman kalian itu telah berbuat ghal, curang, itu mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Ini saat berjihad di Khaybar. Maka fafattashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazi yahuda usawi dirhamain. Maka ucapan Nabi SAW ini yang tidak mungkin berdusta atau isapan jempol. Mereka pun mengecek apa yang dibawa oleh sahabat yang meninggal tadi. Ternyata ditemukan sebuah permata yang nilainya tidak lebih dari 2 dirham, 2 keping perak. Nabi SAW tidak mensolatinya sebagai bentuk
peringatan bahwasanya jangan sampai ketika kita berjihad kemudian kita melakukan kecurangan. Ini Nabi SAW mendapatkan kabar dari Allah Azza wa Jalla. Dari hadis tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sengaja tidak mensolati jenazah tersebut, namun tetap memerintahkan sahabat lainnya untuk mensolatinya. Seandainya tidak wajib, maka Rasul pun tidak akan memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Tapi Nabi SAW tidak mensolatinya, tapi tetap memerintahkan sahabat lain untuk mensolatinya. Jadi ini istidlal atau wajhud dalalah dari hadis bahwasanya salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada dua golongan yang tidak wajib. Tidak wajib untuk disolati. Tapi apabila disolati juga tidak mengapa. Yang pertama, anak yang wafat sedangkan dia belum balik. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, mata Ibrahimu ibnun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa banu samaniyata asyara syahran. Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Ibrahim. Beliau punya anak namanya Ibrahim yang lahir dari siapa? Dari siapa? Dari Maria Al-Qibtiyah. Dari budak beliau yang diberikan oleh Raja Muqawqis di Mesir, seorang budak yang melahirkan untuk Nabi SAW seorang anak laki-laki, dan beliau menamainya dengan bapak Nabi SAW, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kata Aisyah, Ibrahim putranya Nabi SAW wafat ketika berusia 18 bulan, 1,5 tahun. Mungkin belajar jalan atau bagaimana itu ya, masih kecil. Falam yusalli alaihi Rasulullah SAW. Dan ketika wafat, Rasul SAW sebagai bapak dan Nabi tidak mensolati Ibrahim tersebut radhiyallahu anhu. Ini penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin min sibyanil ansar fasalla alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan seorang anak kecil dari anak-anak Ansar. Lantas beliau mensalatinya. Kalau tadi Ibrahim tidak disolati. Kemudian ini ada salah seorang dari putranya orang-orang Ansar radhiyallahu anhum wafat dan beliau pun mensolatinya. Qalat Aisyah, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Aisyah mengatakan, tuba li hada usfur min asafiril jannah. Beruntunglah anak ini disolati oleh Nabi SAW, dan ia akan menjadi burung usfur dari burung-burung usfur di dalam surga. Ini ucapan Aisyah yang tidak mungkin keluar dari lisan beliau, melainkan telah disampaikan sebelumnya oleh Nabi SAW. Lam ya'mal su'an wa lam yudrik. Anak ini yang telah wafat belum pernah melakukan dosa, menunjukkan apa? Belum balik. Dan dia belum mendapati masa terkena taklif, beban syariat. Mendengar ucapan Aisyah ini, Rasulullah SAW berkata, awa ghairu dzalika ya Aisyah. Kata Nabi SAW, bahkan selain itu wahai Aisyah. Kenapa? Khalaqallahu jannata wa khalaqalaha ahlan. Karena Allah telah menciptakan surga, begitu pula telah menetapkan siapa saja yang nantinya akan menjadi penghuninya. Wa khalaqahum fi aslabi abaikum. Allah menciptakan penduduk surga itu dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Wa khalaqan nara wa khalaqalaha ahlan. Begitu pula Allah juga telah menciptakan neraka
dan Allah telah menetapkan siapa saja yang nanti menjadi penghuni neraka. Wa khalaqahum fi aslabi abaihim, dan Allah telah menciptakan mereka ini dari tulang sulbi bapak-bapak mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini para ulama berselisih. Apakah anaknya orang kufar, ya, orang kufar, anak yang lahir dari orang yang non muslim, itu dia masuk ke dalam surga ataukah ikut bersama bapaknya itu masuk ke dalam neraka? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan semua anak yang mati belum balik, ya, dari bapak-bapak ibunya yang kufar, maka sebagian pendapat mengatakan mereka di dalam surga, ya, di dalam surga. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu illa alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu, ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu cenderung kepada tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi, maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi. Kapan? Tatkala anak itu mencapai usia taklif, ya, mencapai usia dibebani syariat. Ini sebagian pendapat para ulama. Sebagian yang lain mengatakan anak itu ikut bapaknya berdasarkan hadis Aisyah ini. Ya. Ini kemudian yang ketiga, perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Dan Allah tahu siapa di antara anak-anak orang-orang kufar itu, seandainya Allah berikan masa tangguh untuk dia hidup, siapa yang akan masuk Islam, siapa yang tetap mengikuti agama bapak ibunya. Dan wallahu ta'ala alam, kami lebih tenang dengan pendapat ulama yang ketiga. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak tahu perkara gaib. Dan dalil, ya, tentang pendapat yang ketiga ini menjamak dari dalil-dalil yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faidah yang penting dari hadis Aisyah ini, bahwasanya tidak boleh bagi kita memastikan seseorang itu dia termasuk ahlu surga atau ahlu neraka, meskipun dia nampak mengerjakan amal-amal penghuni surga, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupannya. Begitu pula kita tidak boleh memastikan bahwasanya seorang di antara kaum muslimin yang berbuat maksiat itu kemudian kita cap sebagai pasti masuk neraka. Nah, ini perkaranya adalah perkara besar. Ya, bisa jadi orang yang membawa dosa-dosa banyak itu Allah ampuni, ya, karena keikhlasannya, ketauhidannya. Atau bisa jadi memang Allah masukkan ke dalam neraka dan nantinya Allah keluarkan karena dia masih ada keimanan. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah membuat bab dalam Sahih Bukhari larangan mengatakan si fulan syahid, ya, memastikan, kecuali yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh bagi kita memastikan ada seseorang dari antara kita dia mati syahid, meskipun dia memiliki ciri-ciri mati syahid. Nah, ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menetapkan dia sebagai mati syahid. Ya. Jadi bukan memastikan, tapi berharap dan mendoakannya. Ini. Kemudian yang kedua, yang termasuk golongan yang tidak wajib untuk disolati adalah orang-orang yang mati syahid ketika perang fisabilillah, ya. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama karena mereka berselisih tentang hadis yang membahas tentang Nabi SAW mensolati Hamzah sang paman radhiyallahu anhu, ya. Bagi para ulama semisal Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan atau mensahihkan hadis yang berkaitan tentang
bahwasanya Nabi SAW mensolati paman beliau yang gugur ketika perang Uhud. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan anna syuhada'a Uhud lam yuwassalu, bahwasanya orang-orang yang mati di kancah peperangan Uhud mereka tidak dimandikan. Jadi mereka tetap menggunakan pakaian yang bersimbah darah kemudian dikuburkan oleh para sahabat, dan ini atas perintah Nabi SAW dan telah berlalu pembahasannya. Wadufinu bidima'ihim walam yusalla alaihim, mereka dimakamkan, dikuburkan bersama darah yang nempel pada pakaian tersebut, tidak ditutup, tetap apa adanya, dan mereka tidak disolati. Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya orang yang mati syahid tidak disolati. Dalam hadis yang lain dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu hari untuk mensolati penduduk atau korban perang Uhud. Beliau salat, yaitu salat jenazah. Summan sarafa ilal mimbar, kemudian beliau berpaling menuju atau naik ke mimbar. Faqala, maka beliau mengatakan, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan mendahului kalian. Di mana? Di mana Nabi SAW mendahului kita? Di telaga. Ya. Pada hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan, ya, manusia bingung dengan kondisinya. Sedangkan para nabi mereka berkumpul di telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap nabi itu. Maka para nabi itu apa? Menunggu umatnya untuk berkumpul bersama nabi mereka. Dan Nabi SAW mendahului kita semua ke telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata beliau, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa inni wallahi la anduru ila haudil an. Demi Allah, sesungguhnya hari ini aku telah melihat telagaku itu. Ya, ini juga hadis masalah akidah, dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya telaga itu ada dan wajib diimani. Dan hadis-hadis tentang telaga adalah mutawatir. Ya, meskipun mutawatir bil makna. Wa ini qad utitu mafatihal khazainil ardi au mafatihal ard. Dan sungguh aku telah diberikan oleh Allah kunci pembendaharaan dunia atau kunci-kunci harta kekayaan dunia. Wa ini wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Wallahi, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tidaklah khawatir atas kalian melakukan kesyirikan. Ya, syirik besar di sini maksudnya ya sepeninggalanku. Walakin akhafu alaikum an tatanafasu fiha. Dan kata Nabi SAW, tetapi aku khawatir atas kalian ya saling berlomba-lomba bersaing mengumpulkan apa? Dunia. Ketika dibukakan pintu dunia, dan para sahabat sudah melakukannya. Ketika mereka berjihad bersama Abu Bakar As-Siddiq, ketika berjihad bersama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, mereka menyaksikan dunia itu terbuka. Tapi apa yang terjadi? Justru para sahabat banyak meninggalkan harta tersebut. Mereka khawatir harta itu memfitnah mereka sehingga melalaikan dari beribadah kepada Allah. Bahkan mereka pun ketika terjadi fitnah, perebutan kekuasaan yang dipicu oleh orang-orang munafikin, semisal Abdullah bin Sabah, mereka seakan-akan apa? Berharap kalaulah mereka yang mati mendahului sahabat yang telah wafat, yang tidak menyaksikan tragedi semisal tragedi Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini
kita ya ambil kesimpulan, jadi orang yang mati syahid boleh disolati, dan tidak disolati pun tidak mengapa bagi kita, tidak terbebani dosa. Wallahu taala a'lam. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, persiapan salat jenazah. Setelah dikafani, mayit disolati bisa di rumah, bisa di masjid, atau tempat di mana saja yang dibolehkan untuk sholat. Ya. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau biasa mensolati di rumah orang yang mati. Kemudian mensolati di Masjid Nabawi, dan seringnya beliau sholat di antara masjid dan kuburan baqi. Ada lapangan yang beliau sering mensolati ya sahabatnya di antara lapangan di antara masjid dan kuburan baqi. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menegaskan, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin au an naqbura fihin. Kata Uqbah, ada 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk mendirikan sholat. Maksudnya sholat jenazah ataupun sholat mutlak. Ya. Begitu pula kami juga dilarang untuk menguburkan orang mati di 3 waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi. Kita dilarang sholat dan menguburkan jenazah ketika matahari itu keluar dari garis ufuk. Garis ufuk itu garis yang apabila kita lihat lautan, itu garis pemisah antara laut dengan langit. Nah, matahari terbit itu ketika matahari itu sudah nongol atau terlihat di garis ufuk itu. Nah, saat itulah kita dilarang untuk beribadah sampai benar-benar matahari itu di atas garis tersebut. Maka itu namanya waktu syuruk. Kita disyariatkan untuk sholat duha, atau kita kenal dengan sholat syuruk. Pahalanya sangat besar dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama matahari terbit dari ufuk sampai sempurna, itulah yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita sholat di waktu tersebut. Begitu pula menguburkan jenazah. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhahira hatta tamila syams. Yang kedua adalah ketika matahari itu berada tepat di atas kepala kita, di langit yang cahayanya itu tidak jadi kalau ada benda itu bayangannya itu tepat pada benda tersebut. Misalnya kita berdirikan tongkat, maka cahaya itu berada di tongkat, tidak ada yang keluar dari tongkat tersebut. Sampai matahari itu bergeser sedikit, maka itu adalah awal waktu sholat zuhur yang kita kenal dengan zawal. Ya. Jadi selama matahari tepat di tengah-tengah sampai tergelincir sedikit, kita dilarang mendirikan sholat. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Nabi SAW menyebutkan yang ketiga, yaitu ketika matahari itu hendak terbenam, yaitu apa? Ketika kita melihat barat, garis ufuk barat, matahari itu turun sedikit di garis ufuk itu. Ya. Jadi garis ufuk, matahari itu tenggelam sedikit, maka saat itu kita dilarang untuk mendirikan sholat. Sampai matahari itu benar-benar tenggelam secara sempurna. Kalau sudah tenggelam secara sempurna, masuk waktu maghrib. Jadi 3 waktu ini Nabi SAW melarang para sahabatnya, begitu pula kita, untuk sholat jenazah, sholat sunnah mutlak, atau menguburkan jenazah kaum muslimin.
Hanya saja para ulama menjelaskan, ya, sebagian mereka berpendapat ini hukumnya hanya makruh. Ya. Apabila sholat yang dikerjakan itu adalah sholat qadha, mungkin ada seorang yang lupa belum mengerjakan sholat subuh, belum mengerjakan sholat asar, kemudian dia teringat ketika waktu terlarang tersebut, maka para ulama sepakat boleh untuk apa? Bahkan harus segera dia melaksanakannya di saat waktu-waktu terlarang. Ini khusus sholat wajib. Adapun sholat sunnah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh apabila itu sholat yang memiliki sebab, misalnya tahiyatul masjid. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama melarang mutlak. Toh waktunya juga alasan mereka hanya sejenak, sebentar. Dan mereka menggunakan kaidah, ya, at-tahrimun muqaddamun alal ibahah. Apabila ada perkara boleh, kemudian ada perkara larangan, maka yang larangan itu dikedepankan dulu. Jadi tidak sholat itu lebih utama daripada sholat di waktu-waktu yang terlarang tersebut. Ya. Wallahu a'lam, kami condong kepada pendapat yang kedua, toh waktunya juga sebentar, maka kita bisa menahan diri kita untuk tidak sholat di saat-saat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuk dalam persiapan mensolati jenazah. Kemudian yang kita bahas adalah apabila jenazahnya adalah laki-laki, anak apapun dewasa, maka posisi imam berada di sisi kepala mayit. Ya. Misalnya ini kepala, ini kaki. Maka apabila jenazahnya laki-laki, maka imam berada di sisi depan kepalanya mayit. Ya. Karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ketika jenazahnya perempuan, ternyata Nabi SAW tidak berdiri di sisi kepalanya mayit, tapi di bagian tengah badan mayit, yaitu dada dan perut. Sehingga para ulama menjelaskan, kok Nabi membedakan ya, antara jenazah laki-laki dan perempuan, itu menunjukkan sunnah. Ya, menunjukkan sunnah. Seandainya ada seorang ya, melanggar hal ini, sholatnya sah apa tidak? Hah? Misalnya nih, kita mensolati jenazah perempuan, imamnya berdiri di sisi kepala atau di sisi kakinya, sah apa tidak? Sah salatnya, tapi menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan perkara menyelisih itu apa? Bisa kecil, bisa besar, ya, tergantung perkaranya. Ya, namun yang penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah sunnah fi'liyah yang hendaknya kita jaga, kita lestarikan dengan mengamalkannya. Ya. Dan perlu kita bahas ini biar apabila seandainya kita mensolati jenazah, qadarullah yang jadi imam adalah orang yang tidak faham tapi dapat wasiat. Nanti kalau saya meninggal, saya diimami oleh si fulan. Si fulan ini enggak ngaji, misalnya enggak faham tentang tata sholat jenazah. Dia tidak tahu fikih kalau jenazahnya laki-laki itu di sisi kepala, kalau perempuan itu di sisi bagian badannya, maka nggak perlu kita kemudian meninggalkan sholat gara-gara diimami orang-orang yang belum paham. Ya, kita tetap sholat di belakang dia. Ya, wallahu a'lam. Kemudian apabila jenazahnya khunsa muskil, banci yang alami, banci yang Allah berikan dua alat kelamin pada seorang itu, maka ditentukan berdasarkan persaksian keluarganya. Mana yang dominan sebelum dia wafat? Apakah kewanitaannya atau laki-lakinya? Dan apabila tidak bisa ditentukan, maka wallahu ta'ala alam, boleh bagi kita berdiri atau imam berdiri di posisi manapun, entah itu di kepala ataupun bagian dada. Kemudian kami gambarkan ada apabila jenazah itu banyak. Dan hukum mensolati jenazah asalnya adalah satu jenazah satu salat. Ya. Hukum asalnya adalah satu jenazah satu salat.
Dan boleh apabila jenazah itu banyak, kemudian kita kumpulkan, jadikan satu kali sholat. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mensolati syuhada Uhud. Meskipun hadisnya diperselisihkan, kita kembali kepada perselisihan tersebut. Dan kami gambarkan, di situ ada. Jadi imam berdiri di sisi kepala dan jenazah laki-laki yang paling dekat dengan imam. Kemudian anak-anak laki-laki, kemudian baru wanita dewasa, dan yang paling jauh dengan imam adalah jenazah anak-anak perempuan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tata cara salat jenazah. Tata cara salat jenazah adalah salat jenazah, salat yang tidak ada rukuk dan sujudnya, dan dikerjakan dengan ringan. Dengan ringan, bukan dengan cepat. Ya. Karena sebagian kesalahan di antara kita kaum muslimin, mereka salat jenazah sebentar sekali, tapi ketika setelah salat jenazah berdiri mendoakannya lebih lama, bahkan bisa setengah jam. Ya. Ini adalah kesalahan. Ya. Karena Nabi SAW ketika selesai mensolati jenazah itu segera diperintahkan oleh beliau untuk para sahabat segera mengantarkan ke tempat perkuburannya, tidak ditunda. Karena Nabi SAW mengatakan asri'u bil janaiz, bersegerakan atau bersegeralah di dalam mengurusi jenazah. Ya. Tidak berdoa terlalu lama. Boleh kita berdoa, boleh, tapi apa? Bukan lebih lama berdiri berdoanya daripada salatnya. Ini adalah menyelisih sunnah Nabi SAW. Kalau sudah siap jenazahnya diposisikan semisal tadi, ya, kemudian salat bisa didirikan tanpa adzan, tanpa iqamah, apalagi tanpa as-sholatul jami'ah. Jadi cukup imam merapikan shaf kaum muslimin, ya, tetap rapat, nggak perlu terlalu jauh karena tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya. Ini berdasarkan hal-hal yang nantinya kami sampaikan, dan dianjurkan bagi kita untuk mengumpulkan kaum muslimin sebanyak mungkin untuk mensolati jenazah kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang berkaitan dengan hak mayit yang lebih bermanfaat, yang lebih banyak faidahnya untuk mayit melebihi sholat jenazah. Ya. Ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengumumkan si fulan wafat, anaknya fulan, orang tuanya fulan, ustadz fulan dan seterusnya wafat, tolong tidak hanya sekedar mengumumkan tentang wafatnya seseorang, tapi hendaknya dibarengi dengan pengumuman waktu sholat jenazah. Kemudian sholat jenazah dilakukan di mana, dikuburkan jam berapa. Ini lebih mendekati kepada tujuan sholat jenazah. Jadi kami sarankan ini ya. Jadi apabila bikin broadcast atau pengumuman si fulan telah wafat, maka jam sekian insya Allah disolati. Jam sekian kemudian langsung dikuburkan di misalnya kuburan mana begitu ya. Di TPU atau di kuburan desa. Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Semisal hadis Ummul Mukminin Aisyah dan Anas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Apa? Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang wafat lalu disalatkan oleh kaum muslimin sejumlah 100 orang. 100 orang. Yang semuanya mendoakan supaya Allah memberikan syafaat kepada mereka sehingga memberikan manfaat untuk si mayit. Kata Nabi SAW, niscaya mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala izin untuk memberikan syafaat untuk mayit. Kita senang kalau kita mendapatkan syafaat.
Maka hendaknya kita juga senang kalau ada saudara kita yang wafat, kita inginkan dia dapat syafaat pula. Oleh karena itu masyaallah muslimin, perbanyak ya. Paling penting ya adalah ketika mensolatinya. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamut fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Kata beliau, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati 40 orang yang mereka tidak melakukan kesyirikan. Ini keutamaan ahlu tauhid. Kata Nabi SAW, maka melainkan Allah pasti mengabulkan syafaat mereka untuk orang yang mati tersebut. 40 orang syaratnya apa? Tidak melakukan kesyirikan. Kalau tadi 100 orang tidak disebutkan, dia harus sempurna tauhidnya. Jadi ini. Kemudian disunahkan, dan ini ada perselisihan, membuat salat itu tiga saf. Ya. 3 saf. Karena hadis yang berkaitan dengan hal ini dibincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Yaitu hadis Marsad Al-Yazani rahimahullah yang menyebutkan dari sahabat Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salatu sufufin minal muslimin illa aujabah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolati sebanyak 3 saf dari kalangan kaum muslimin, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Ini hadis yang diperselisihkan. Maka barang siapa yang meyakini hadis ini sahih, hasan, maka silakan mengamalkan hadis ini. Kemudian Marsad mengatakan, kebiasaan Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, tatkala beliau mengimami salat jenazah, beliau biasa membagi kaum muslimin yang ikut salat menjadi minimalnya 3 shaf. Dan 1 shaf minimalnya 2 orang. Jadi kalau ada jamaah, ada 5 orang. Kemudian 1 imam. Maka berapa shaf? Jamaahnya 5. Maka shafnya 2. Jangan sampai tetap 3, yang 1 belakangan. Nah ini makruh. Sebagian para ulama tidak sah orang yang sholat sendirian. Maka jadikan 2. 3, 2. Imamnya tetap 1 sendirian. Apabila 6, nah baru kita buat 3 shaf. Ini sebagian fikih yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis Marsad Al-Yazani rahimahullah. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian salat ini sir. Tidak dikeraskan bacaannya kecuali takbir dan salamnya saja. Ya. Dan takbir dalam salat jenazah minimalnya 4 takbir. Takbiratul ihram ditambah 3 takbir intikal. Kemudian salam. Dan boleh menambah ya dengan setiap tambahan itu takbir lagi. Misalnya 5 takbir, 7 takbir, 6 takbir, 8 takbir dan seterusnya. Tergantung apa? Keinginan imam tersebut. Namun para ulama menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kebiasaan beliau itu lebih afdal, yaitu apa? 4 takbir. Kemudian diakhiri dengan 1 kali salam. Dan ini ada riwayatnya secara sahih, dan boleh 2 salam. 1 salam boleh, 2 salam boleh. Maksudnya apa? Kita mengucapkan assalamualaikum sambil menoleh ke kanan saja. Kemudian selesai tanpa mengucapkan salam ke kiri. Begitu pula dalam sholat lainnya. Kita kan terbiasa Pak, misalnya sholat subuh, setelah tasyahud akhir, ya kita mengucapkan salam hampir seumur hidup kita apa? 2 kali. Dan para ulama menyebutkan salam itu yang menjadi ya tahlil sholat
yang setelahnya boleh melakukan sesuatu apapun selain dari sholat, itu adalah satu salam. Sehingga salam yang kedua hukumnya sunnah. Tapi Nabi SAW senantiasa beliau salam itu 2 kali ketika selain sholat jenazah. Ya, ini perlu kita ketahui. Adapun secara terperinci begitu bacaannya, takbir pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, ya. Takbir yang dimaksud takbiratul ihram itu ada ucapan kita Allahu Akbar. Entah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Misalnya setelah ditata safnya, jenazahnya sudah di depan, kemudian kita katakan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, langsung bersedekap. Sah salatnya? Sah. Meskipun apa? Nabi SAW senantiasa bertakbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Jadi beliau selalu takbiratul ihram itu mengangkat kedua telapak tangan menghadap arah kiblat sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian baru bersedekap. Kemudian membaca ta'awud dan tidak disebutkan membaca iftitah atau doa istiftah, Allahumma ba'id atau kabiran walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Tidak disebutkan. Maka kita cukupkan kepada apa yang sampai kepada kita. Kita tidak perlu membaca iftitah. Seandainya kita mau membaca iftitah, maka pilihlah yang paling ringan karena biasanya apa? Salat jenazah ini ringan, tidak terlalu lama. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Dan boleh ditambah dengan surat yang lain apabila kita menunggu takbir setelahnya masih ada waktu. Boleh, silahkan. Kemudian takbir kedua. Dan disunahkan untuk mengangkat kedua telapak tangan kita semisal takbiratul ihram. Dan boleh juga tidak mengangkat tangan, cukup bertakbir saja. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu pula takbir ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian di takbir kedua ini, setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi SAW. Dan yang terbaik bacaannya adalah sholawat Ibrahimiyah. Semisal sholawat yang kita baca tatkala kita duduk tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau model yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terserah, silahkan. Dan ini yang afdal, membaca sholawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kemudian setelah membaca sholawat Ibrahimiyah, takbir ketiga, kita mengucapkan takbir, boleh mengangkat tangan atau boleh tidak. Kemudian kita mendoakan mayit. Mendoakan mayit, dan ini yang penting. Ya, tadi Al-Fatihah juga penting sebagai syarat, sebagai rukun salat. Kemudian membaca doa ini bisa kita baca doa yang kita hafal dari hadis-hadis Nabi SAW, dan ini yang afdal, yang paling utama. Dan boleh kita apabila belum hafal, kita pakai doa apapun itu. Misalnya kita cuma hafal karena jadikan stiker misalnya ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cuma sampai situ saja. Maka boleh kita berdoa sampai di wa'fu anhu. Ya tentunya ya pahalanya beda. Tapi kalau diulang-ulang boleh. Mungkin imamnya membacanya panjang karena yang meninggal ini adalah sohibnya misalnya. Kita ulang-ulang karena hafalnya itu ya silahkan. Itulah yang dapat kita lakukan. Apabila kita perhatikan doa ini, Masya Allah, kita menginginkan sesuatu yang besar untuk jenazah tersebut. Allahumma ufir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Ampunilah dosa-dosanya. Warhamhu. Berikanlah rahmatmu kepadanya. Wa'afihi. Berikanlah keselamatan.
Wa'fu anhu, dan maafkanlah segala kesalahannya. Jangan diungkit-ungkit. Kalau mengampuni itu apa? Tidak menyiksa. Kalau maaf itu apa? Memaafkan itu apa? Hah? Beda ya, maghfirah sama afu. Kalau maaf itu apa? Tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Misalnya kita pernah berdosa, ketika Allah memaafkan kita, Allah tidak akan bertanya tentang dosa kita yang dahulu. Itu namanya maaf. Apabila Allah mengampuni, berarti Allah tidak mengikop, tidak menyiksa kita karena dosa kita itu. Namanya ampunan. Ini ada perbedaan antara ghufran atau maghfirah dengan afu. Maaf. Ya. Wa akrim nuzulahu. Muliakanlah, muliakanlah kedudukannya. Wa wasi' mudkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya, yaitu awal masuk ke dunia barzakh. Kemudian kita mintakan waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Mandikanlah dia. Dan di sini bisa bermakna mandi beneran, bisa mandi secara kinayah, yaitu membersihkan dari najis dosa. Bil ma', dengan air, wasal salju wal barad, dan air dingin semisal embun. Wa naqqihi minal khotoya kama naqaita saubal abyad minad danas. Kemudian bersihkanlah dia, sebagaimana engkau telah bersihkan baju putih dari noda-noda kotoran. Bersihkanlah dia dari apa? Dosa-dosanya. Karena dosa itu menghitamkan hati seseorang. Sebagaimana telah datang hadisnya secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta wa abdilhu daran khairan min darihi. Dan berikanlah ganti tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik, yaitu surga. Kita mintakan kepada Allah untuk jenazah itu surga. Mulia sekali doa ini. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantikanlah keluarga yang ditinggalnya dengan keluarga yang lebih baik. Kadang-kadang kita punya keluarga, istrinya lisannya tajam, punya suami ringan tangan, punya anak hanya apa? Mudah untuk kita meneteskan air mata. Tatkala seorang meninggal, ternyata kita mintakan sesuatu yang lebih baik. Makanya kalau bisa hafalkan doa ini. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan berikanlah pasangan hidup di alam barzakh yang lebih baik daripada pasangan hidupnya di dunia. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar, dan jagalah jenazah ini dari siksa kubur dan atau siksa neraka. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani barakumullah adalah hadis yang menetapkan tentang adanya azab kubur, siksa kubur. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari hadis-hadis semisal ini. Mereka mengatakan hadis-hadis tentang siksa kubur, fitnah kubur adalah hadis ahad yang tidak bisa dipakai hujjah. Hadis ahad itu boleh dipakai untuk masalah ahkam fikih. Tapi kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, hadis ini membahas akidah atau membahas fikih? Hadis ini membahas apa? Akidah atau fikih? Doa jenazah ini membahas tentang fikih salat jenazah. Jadi mereka akhirnya apa? Bingung atau memiliki standar ganda. Kalau membahas fikih kok ada masalah akidah, meskipun hadis itu sahih tapi ahad harus ditolak. Mereka membuat-buat lagi. Ya itulah ciri-ciri apa? Kebid'ahan. Tidak senang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun akal itu tidak menjangkaunya. Wallahu ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimani warahmatullah, ini apabila jenazahnya laki-laki.